Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari ITS 19 dan saya akan membawakan tugas yang diberikan oleh beliau Bapak, itu sejarah dan kesuksesan pengusaha lokal dan internasional. Pertama, pengusaha lokal itu Mata Tilaar, dan beliau merupakan dan istri dari pendidik Profesor Dr. H.R. Tilaar. Beliau lahir di Kebumen, Jawa Tengah 4 September 1937 dan merupakan CEO dari Mata Tilaar Group atau MTG. Berawal dari sang suami yang belajar ke luar negeri, ia mengambil kuliah kecantikan dan lulus dari Academy of Beauty Culture, Bloomington, Indiana, AS. Begitu lulus dari Akademi Kecantikan, Mata Tilaar segera membuka praktek salon kecantikan di negeri Paman Sam itu. Sekembalinya ke tanah air, yang membuka salon kecil sederhana di garasi milik ayahnya dengan ukuran 6 kali 4 meter pada tahun 1970. Ia terus berupaya mengembangkan salonnya itu dengan membagikan selebaran-selebaran lingkungan ke sekitar, mengajakkan para pengunjung salon dan mengajak mereka untuk bercakap untuk mendekatkan secara emosional. Dengan pendekatan itulah yang para pengunjung menjadi betah, menjadi pelanggan tetap salonnya. Tak lama, 2 tahun kemudian 1972 yang membuka salon kedua Jalan Anggur, Nomor 3 Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sambil memulai penggunaan merek dagang baru, Sari Ayu Mata Tilaar. Menginjak tahun 1977, Mata Tilaar menjadi kerjasama dengan Teresia Harsini Setiadi dari PT Kalbe Pharma. Mereka sepakat untuk membuat perusahaan kosmetika jamu dengan namanya itu PT Martina Berto dan meluncurkan Sari Ayu Mata Tilaar sebagai produk pertamanya. Tahun 1983, Mata Tilaar mendirikan PT Sari Ayu Indonesia, khusus sebagai distributor produk kosmetika Sari Ayu Mata Tilaar. Tahun 1986, Mata Tilaar membuka pabrik kedua kayak ini di Jalan Pulau Kembing 2 Strip E. Bisnis Mata Tilaar terus berkembang dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan sampai kemudian ia dan keluarganya menguasai sepenuhnya saham PT Martina Berto. Bersamaan itu, telah dilakukannya konsolidasi perusahaan digabungkan ke dalam Mata Tilaar Group. Anak perusahaan Mata Tilaar Group terdiri dari Martina Berto dan PT Tiara Permatasari. Selanjutnya, pengusaha lokal Haritanu Sudipjo. Haritanu Sudipjo dilahirkan di kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 September 1965. Ia pengusaha sukses asal Indonesia. Julukannya akrab sebagai dikenal Raja Multimedia Indonesia, dan termasuk dalam urutan terkaya asal Indonesia yang menurut majalah Forbes. Tahun 2000 lalu, Tan Sudipjo kemudian mengambil alih kepemilikan dari PT Bimantara Citra Tbk yang sebelumnya dimiliki oleh anak mantan Presiden Soeharto, yaitu Bambang Trihatmojo. Di bawah naungan PT Media Nusantara Citra atau MNC, tak sampai 5 tahun, Hari kemudian berhasil menguasai saham mayoritas stasiun TV tersebut. Saham MNC sendiri yang dimiliki adalah 99,9%. Saat ini, Harry memegang beberapa jabatan strategis di berbagai perusahaan terkemuka Indonesia. Ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Global Media Tbk. Setelah itu, sebelumnya menjabat sebagai Presiden Komisaris perusahaan tersebut. Ia adalah pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif PT Bakti Industri selama Tbk sejak tahun 1999. Berikutnya, pengusaha internasional Soichiro Honda. Soichiro Honda lahir tanggal 17 November 1906 di Iwatagun yang terpencil di Shizuoka Prefecture. Namun kini daerah Honda sudah menjadi satu dengan Hamamatsu, itu kota besar di provinsi itu. Ayahnya bernama Gihei Honda, seorang tukang besi yang beralih menjadi pengusaha bengkel sepeda. Sedangkan ibunya bernamanya Mika. Soichiro anak sulung dari 9 bersaudara, namun hanya 4 yang berhasil mencapai umur dewasa. Yang lainnya meninggal semasa kanak-kanak akibat kekurangan obat dan juga akibat lingkungan yang kumuh. Di sekolah prestasinya rendah. Honda mengaku ulangannya nilainya buruk. Ketika sudah kelas 5 dan 6, bakat Soichiro tampak menonjol di bidang sains. Walau saat itu belasan tahun, namun dalam kelas sains di Jepang dimunculkan benda-benda seperti baterai, timbangan, tabung, dan reaksi dan mesin. Di 19 tahun, Honda hijrah ke Jepang bekerja di Hatsukai Company. Bosnya, Sakakibara, sangat senang melihatnya cara kerjanya.
Honda teliti dengan cekatan dalam soal mesin. Berkat kerja kerasnya, desain ring pistonnya diterima. Pihak Toyota pun memberikan kontrak, sehingga Honda mendirikan pabrik. Namun nasib karena sudah takdirnya niatan itu kandas. Karena kondisi ekonomi Jepang yang sedang porak-poranda, sampai-sampai Honda tidak dapat menjual mobilnya untuk membeli makanan bagi keluarganya. Dalam keadaan terdesak, ia memasang motor kecil pada sepeda. Siapa sangka sepeda motor yang cikal bakal akhirnya mobil Honda itu diminati oleh tetangga. Mereka berbondong-bondong memesan sehingga Honda kehabisan stok. Disinilah Honda kembali mendirikan pabrik motor. Sejak itu, kesuksesan tak pernah lepas dari tangannya. Motor Honda berikutnya mobil menjadi raja dari jalanan dunia, termasuk Indonesia. Kemudian ada Warren Buffett. Nama lengkapnya adalah Warren Edward Buffett. Lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada tanggal 30 Agustus 1930. Kemampuannya menciptakan nilai tambah ini kelihatan sejak kecil. Ketika berumur 11 tahun misalnya, ia hanya seorang loper koran, tapi ia memanfaatkan waktu juga untuk mengelilingi lapangan golf, mencari bola golf yang hilang dan menjualnya dengan harga murah ke pemain golf di sekitar lapangan golf tersebut. Warren Edward Buffett lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada tanggal 30 Agustus 1930. Kemampuannya menciptakan nilai tambah ini sudah kelihatan sejak kecil. Ketika umur 11 tahun, ia hanya seorang loper koran. Perusahaannya dibelinya selalu diperbaiki sebaik mungkin. Fundamental bisnisnya ditingkatkan sehingga kinerja keuangannya mengkilat. Perusahaan yang tadinya mau bangkrut di tangan ini bisa berubah menjadi perusahaan seksi yang menarik minat banyak investor lain. Tidak heran jika harga saham Berkshire Hathaway yang dipakai sebagai alat untuk membeli perusahaan pun terus meroket di pasar modal. Harga saham Berkshire Hathaway Juli 2007 misalnya melonjak sebesar 30%. Langkah-langkah biasanya begitu mempesona dan cerdik, sehingga ia selalu menjadi buruan para jurnalis bisnis. Begitu banyak pula media sudah menuliskan profilnya. Nyaris setiap langkah Buffett adalah langkah investasi dengan membeli saham perusahaan. Langkah strategis awal Buffett dimulai tak kala ia membeli saham perusahaan tekstil Berkshire Hathaway pada 1962. Ia berhasil menjadi pemegang saham terbesar ketiga tahun kemudian. Ia secara cerdik menginvestasikan uang nganggur perusahaan, ya misalnya membeli perusahaan asuransi, perusahaan permata, utilitas, dan makanan melalui Berkshire. Pada perusahaan ini, ia menguasai beberapa perusahaan kelas dunia seperti Coca-Cola, Wells Fargo, dan Kraft Food. Pengusaha internasional yang berikutnya adalah Gucci. Gucci adalah dilahirkan pada tanggal 26 Maret 1881 di kota Florence, Italia. Ia lahir dari garis sebuah keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Gabriele Gucci yang bekerja sebagai pengrajin kulit di kawasan industri Florence. Untuk membantu keluarganya, Gucci sedikit kecil meninggalkan Italia pada tahun 1898 dan melakukan perjalanan ke Prancis, bekerja di sana dari Prancis. Gucci kemudian pergi ke London untuk mencari kesempatan kerja lebih besar. Di sana diterima di sebuah hotel bernama Savoy Hotel sebagai seorang penjaga lift atau lift boy. Di Inggris, selama bekerja sebagai seorang penjaga lift, ia banyak melihat persentuhan dengan kaum atas Inggris atau biasa kaum bangsawan. Ia sangat kagum dengan gaya dari para tamu hotelnya, terutama tas dan aksesoris mewah. Setelah lama bekerja di London, Gucci kemudian kembali ke kota kelahirannya di Florence dan terinspirasi oleh apa yang dilihatnya di London dan Paris. Ia mulai membantu ayahnya membuat sadel dan tas kulit. Buat yang kurang tahu sadel itu apa, itu sadel adalah tempat duduk pada sepeda. Gucci dengan cepat usahanya mulai dikenal oleh seluruh masyarakat penjuru kota Florence. Sebagai inovasi bisnis, pada tahun 1932, Gucci kemudian merancang meluncurkan sepatu-sepatu yang kemudian dengan cepat menjadi populer digunakan masyarakat Florence. Karena bisnisnya yang semakin berkembang, Gucci kemudian memperluas bisnisnya dengan membuka cabang di Roma, Italia pada 1938. Dalam menjalankan bisnisnya, ia bantu oleh putranya Elon Musk, lahir tanggal 28 Juni 1971 di Afrika Selatan. Ayahnya Errol Musk adalah seorang insinyur elektromekanis, sedangkan sang ibu adalah Maye yang berprofesi sebagai model.
Saat masih kecil, Elon Musk sosok tipe anak introvertnya dan kutu buku. Ia menunjukkan kecerdasannya sejak masa-masa sekolah dan mengaku memiliki dua mata pelajaran favorit. Tahun 1990, Elon Musk masuk ke Queen's University di Ontario, Kanada. 2 tahun kemudian, ia pindah ke University Pennsylvania dan mengejar gelar ganda. Elon Musk lulus tahun 1977 dan gelar sarjana ekonomi dan fisika sekaligus. Elon Musk selalu tertarik dengan sains, internet, dan hal yang berkaitan dengan ruang angkasa. Ia bercita-cita menekuni karir itu dan membuat makanya setelah lulus kuliah. Tahun 1995, ketika di internet yang meningkat, Elon Musk bersama dengan adiknya bernama Kimball mendirikan perusahaan Zip2. Pada 1999, perusahaan ini dijual kepada perusahaan komputer kompak dengan harga $300 juta. Elon Musk kemudian beralih mendirikan sebuah layanan keuangan bernama XCOM. Tahun 2000, XCOM merger dengan perusahaannya Confinity berubah menjadi PayPal. Tahun 2002, Elon Musk mendirikan SpaceX yang merupakan perusahaan transportasi khusus luar angkasa yang bekerjasama dengan NASA. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa umat manusia mungkin akan terancam punah apabila hanya bergantung pada satu planet. Elon Musk tak hanya duduk sebagai CEO dan mengurusi hal-hal korporat perusahaan, tapi ia juga terjun langsung dalam proyek SpaceX dengan ilmu fisika dan berbagai kemampuannya. Elon Musk ikut mendesain dan membangun roket sekaligus pesawat luar angkasanya. Selanjutnya adalah Mark Zuckerberg. Siapa yang tak kenal dengan Facebook, yang merupakan hasil karya dari Mark Elliot Zuckerberg. Mark Zuckerberg adalah seorang programmer komputer dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jaring sosial Facebook bersama temannya, dan ia menjabat sebagai presiden CEO dari perusahaan tersebut. Facebook sendiri didirikan pada tahun 2004 oleh Zuckerberg dan teman sekelasnya Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari orang tua pasangan dokter gigi dan psikiater. Sejak kecil, Zuckerberg suka mengutak-atik komputer, mencoba berbagai keahlian komputer, dan belajar membuatnya. Di Harvard inilah Zuckerberg menemukan ide yang membuat buku direktori mahasiswa online karena universitasnya tak bagian Facebook atau sejenis buku mahasiswa yang membuat foto identitas mahasiswa baru sebagai ajang pertemanan di antara mereka. Namun setiap kali ia menawarkan diri, Harvard menolaknya. Alih-alih kapok, ia membuat website dengan nama Facebook dengan domain www.thefacebook.com. Website ini diluncurkan pada Februari 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FaceMesh. Selanjutnya terdapat sebagai tempat pertemuan mahasiswa Harvard. Dalam penjelasan di websitenya, sekarang disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial yang membantu orang berkomunikasi efisien dengan rekan, keluarga, atau rekan kerjanya. Facebook menawarkan navigasi yang mudah bagi para penggunanya. Setiap pemilik akun pun punya ruang untuk mengunjang fotonya. Pada tahun 2010, Facebook memiliki kurang lebih 500 juta pengguna di seluruh dunia. Sejak tahun 2010, Mark telah disebut sebagai salah satu dari 100 orang kaya yang paling berpengaruh di dunia dalam Person of the Year majalah Time. Bahkan kisah hidupnya pun dijadikan inspirasi dalam sebuah film berjudul The Social Network. Dan berikut daftar pustaka sebagai referensi saya ambil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.